membangun hubungan dengan diri kita sendiri, itu akan mempengaruhi berbagai aspek. Ya aspek karir kita, relationshipnya kita dengan orang lain juga, jadi bukan cuma dengan diri sendiri, itu akan berpengaruh. Dan ketika aspek-aspek ini juga nge-boost, kita akan merasa lebih ada value-nya. Ya, memang setiap manusia ada value, tapi value ini bisa kita tingkatkan. Oh, justru gitu. Ini juga kayaknya bisa menjadi jalan keluar insecurity. Yes, ini bisa jadi jalan keluar insecurity. Insecure orang kan beda-beda. Jadi ketika kita membangun hubungan kita dengan diri kita sendiri, kita lebih tahu nih kekurangan kita apa, kelebihannya kita apa, insecure-nya kita apa, dan bagaimana cara supaya kita tidak insecure lagi. Bagaimana cara supaya kekurangan ini bisa diminimalisir dan gimana nge-boost kelebihan ini. Dan ini akan menyambung juga ke bagaimana kita, ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita akan memperhatikan segala aspek dalam tubuh kita. Jadi kebanyakan orang kan yang tertampil aja, memperhatikan tertampil, memanjakan diri dengan spa, dengan treatment dan segala macam. Kadang lupa dengan hal-hal yang bagian dalam, bagian intim, itu yang paling penting. Kadang orang lupa dengan organ-organ reproduksinya kita. Karena gimana ya? Banyak juga kayak karena mensnya, contohnya ya mensnya tidak teratur, itu bisa mempengaruhi ke moodnya mereka juga. Jadi pikiran dan tubuh itu saling menyatu. Pikiran dan tubuh itu saling menyatu. Otomatis ketika pikiran kita lagi kacau, tubuh kita juga nggak enak. Ketika tubuh kita nggak enak, pikiran kita juga nggak enak. Fokus pun susah. Fokus pun jadi kayak fokus pun susah. Jadi lemes, menjalani hidup yang kayak jadi gak ada motivasi juga. Maka dari itu kita harus sangat-sangat memperhatikan kesehatan organ reproduksinya kita juga, kayak gitu. Hal-hal kecil aja deh. Contohnya nih, sudah seberapa sering kalian mengganti pakaian dalam? Hal kecil seperti ini juga bisa mempengaruhi. Karena dari hal kecil akan mempengaruhi hal yang besar. Katanya kalau misalnya kita tidak sering mengganti pakaian dalam kita, otomatis akan mempengaruhi bagian reproduksinya kita. Dan kita juga harus mengenal organ reproduksinya kita. Kita harus sering juga medical check up, dan segala macam. Karena banyak juga nih orang-orang atau wanita-wanita maupun pria nih memiliki kista contohnya. Itu kan stres banget. Itu cowok juga bisa. Cowok nggak kan, cuma cewek kan. Kalau cowok tuh dia misalkan ada penyakit kelamin yang lainnya, kelamin dan segala macam karena tidak menjaga kebersihan. Nah, wanita juga harus memperhatikan kebersihan. Pria juga harus memperhatikan kebersihan. Karena ketika kita memperhatikan kebersihan kita, pasangan juga akan, ketika memiliki pasangan pun akan lebih nyaman, gitu. Hubungan seksualnya juga akan lebih lancar, kayak gitu sih. Benar-benar. Dan info-info kayak gini tuh mungkin nggak banyak orang tahu ya, karena orang anggap itu kayak semacam sebagai masih tabu. Makanya ini berani berencana itu keren banget. Kita ada online counseling, jadi bisa langsung masuk ke website beraniberencana.com. Kalian bisa langsung counseling, tanya-tanya tentang kesehatan organ reproduksi, bagaimana kita harusnya menjalin hubungan yang baik bersama dengan pacar, terus banyak hal-hal lainnya. Bisa langsung pokoknya konsul aja di beraniberencana.com. Ada WhatsApp, ada Line juga. Nah, Kak Jennifer nih, tadi kan kita udah ngomongin tentang menjaga kesehatan reproduksi. Terus apa sih hubungan self relationship dengan life planning? Kalau life planning, ketika kita sudah membangun hubungan dengan diri kita sendiri, otomatis kita mau yang terbaik. Seperti yang dibilang sebelumnya, kita pasti mau yang terbaik untuk diri kita. Tapi kadang orang suka bingung, terbaik buat aku apa? Karena dia belum benar-benar mengenal dirinya. Maka dari itu life planning ini akan bisa sangat membantu kita untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya kita mau. Kayak gitu. Ketika kita udah tahu yang kita mau, kita akan berusaha yang terbaik untuk mencapai goals yang kita inginkan. Makanya kenapa life planning ini sangat penting. Kadang orang suka malas nulis. Jadinya ya menjalani hidup ya go with the flow gitu. Padahal kalau misalnya kita punya goals yang baik mini goals, baik yang big goals, itu tuh sangat penting nge-boost motivasinya kita. Nah ini bener banget, dan kemarin aku sempat nonton salah satu bukan youtuber sih. Jadi ini bagus banget, karena aku habis nonton YouTube-nya Narasi TV. Nah di situ kayak ada Najwa Shihab sama Agnes Monica lagi ngomongin hal yang sama gitu kan. Nah kalau dari Agnes Monica sendiri, dia tuh sempat ngomong
it's okay to dream big, dream higher. Yeah, it's okay. It's okay. Dan dengan dream yang besar ini, kita tuh jadi effortnya 2 kali lipat juga. Betul. Jadi walaupun let's say kita nggak mencapai tujuan itu, tapi seenggaknya effort kita itu udah jauh lebih besar dan kita pun akan menjadi sampai di titik yang lebih tinggi. Betul. Misalkan nih, kalau misalnya goals kita cuma 50, padahal kita bisa 100. Ya. Paling effort kita hanya bisa sampai 35, 40. Iya. Tapi ketika kita capai goals kita 100 nih, kita akan berusaha lebih keras. Betul. Sehingga setidaknya walaupun nggak sampai 100, 80 lah. Iya. Kayak gitu. Tapi benar banget sih ya, Agnes bilang. Oke, Ya benar banget. Kita harus punya big goals. Nah, kalau menurut Kak Jennifer nih, sebaiknya kapan ya kita itu mulai peduli dengan kesehatan organ reproduksi? Sejak dini. Sejak dini. Ya, Sex education, pengenalan tentang organ reproduksi itu sejak kecil harus tahu. Orang tua, kita sebagai orang tua harus kasih tahu kepada anak bahwa area apa yang boleh dipegang, area apa yang tidak boleh dipegang. Oh, ini adalah vagina, ini adalah penis. Ya, jangan menganggap hal itu tabu, sebenarnya kita edukasi. Betul. Kayak gitu. Terus kemudian harus memberitahu misalkan anak sudah di usia yang pada saat harus mens gitu kan, atau misalkan lagi yang kalau untuk cowok kan mungkin lebih ke mimpi basah, perubahan suara dan segala macam. Itu harus kasih tahu kepada anak karena banyak juga orang yang anak kecil atau anak remaja yang tidak tahu mengenai sex education sehingga kemana-mana. Infonya yang udah kemana-mana, belajar dari luar. Kalau yang belum tentu benar. Iya, yang belum tentu benar dan ketika belajar sama orang yang salah itu akan sangat berbahaya untuk masa depan mereka. True. Dan kalau mau cari yang benar di mana lagi, pokoknya hanya di berani berencana. Pokoknya semua lengkap. Mau cari tahu tentang kesehatan organ reproduksi ada, tentang mental ada, segala macam pokoknya ada. Jadi sejak dini kita harus tahu dan orang tua harus mengedukasi kepada anak. Itu sangat penting sih. Dulu ada sempat heboh juga kalau apa itu? jadi ada seorang perempuan, anak remaja, dia nggak tahu hubungan intim itu apa. Dia menganggap umur berapa itu Kak? Mungkin belasan deh. Dia menganggap bahwa sperma itu adalah cairan yang memang harus dikeluarkan karena cowoknya sakit. Jadi punya pacar cerita. Jadi ya kayak gitu ujung-ujungnya apa balik lagi ke seks bebas. Jadi dia karena dia sayang sama cowoknya, ya udah. Karena dia nggak mau cowoknya sakit, ya udah dia melakukan. Dan itu padahal minim pengetahuan. Minimnya pengetahuan. Seperti itu. Makanya mengenali organ reproduksi, mengenali edukasi seks itu sangat penting sekali. Sangat penting banget. Dan kalau menurut kakak sendiri nih, kalau kesehatan reproduksi itu kan harus kita jaga selalu. Caranya itu kayak gimana? Apa aja bisa kita lakukan untuk menjaga organ reproduksi? Seperti mengganti pakaian dalam 2 kali sehari. Kemudian kalau misalkan cuci bagian area intim itu bukan dari bawah, bukan dari anus ke vagina, tapi dari vagina ke anus. Itu penting ya. Karena kan kadang kan paling ada orang yang gini aja gitu kan, padahal kan ya itu salah. Karena takutnya kotoran-kotoran atau bakteri-bakteri yang ada di bagian anus itu ke vagina. Tapi masuk juga dengan baik, menciptakan penyakit baru gitu. Itu mungkin salah satu contohnya untuk menjaga organ intim kita. Gitu, bisa pakai softtex harus diganti 4 jam sekali. Gitu, jangan males. Tuh denger berencana squat khususnya cewek-cewek kalau lagi menstruasi harus diganti 4 jam sekali. Cowok juga jangan males ganti pakaian dalam nih. Cowok ya. Gitu. Oke, nah Kak Jennifer kita udah ada masuk satu pertanyaan lagi ini dari Iman Zakaria. Oh iya Kak, saya kan introvert, sedikit jarang untuk sosial. Terus membuat kecemasan. Tips untuk saya yang memiliki mental seperti itu, saya pertama terima kasih untuk pertanyaannya. Gini, introvert itu bukan berarti nggak bisa bersosialisasi ya. Beda. Karena sosialisasi itu adalah skill. Kalau introvert itu adalah dia men-charge diri dia dengan cara me time. Gitu. Jadi bukan berarti introvert nggak bisa bersosialisasi, enggak. Bahkan banyak orang-orang yang memang introvert tapi dia sangat expert
untuk bersosialisasi karena mereka adalah pendengar yang baik. Ini Gitu. Orang sering salah paham menggeneralisasi bahwa introvert berarti nggak bisa sosialisasi, nggak bisa ngomong. Padahal bukan. Dan hal yang kedua adalah kalau memang kamu memiliki gejala-gejala kecemasan, lebih baik langsung konsultasikan atau konselingkan ke ahli atau tenaga profesional. Karena kita tidak boleh men-self-diagnose. Karena kita udah Google ya, kita tinggal buka Google terus baca oh gejala kecemasan bla 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 bla. Padahal belum tentu kita seperti itu, tapi kita mensugesti diri kita menjadi seperti itu dan itu nggak baik. Kalau memang kamu memiliki gejala-gejala seperti itu, kamu harus langsung segera konsultasikan ke tenaga profesional biar gangguan kecemasan ini bisa lebih berkurang. Karena memang ada beberapa hal ketika memiliki gangguan kecemasan butuh obat dari psikiater, butuh terapi untuk nge-boost supaya kecemasannya ini menurun kayak gitu. Selain mencari tenaga profesional, kalau memang kamu mau fight sendiri, kontrol diri. Balik lagi ke kontrol diri dengan cara apa? Mengatur pernapasan. Nih, ada satu tips yang mungkin bisa kita lakukan. Ini untuk emosi apa aja, nggak cuma cemas, marah, sedih, semua boleh. Ketika kita lagi cemas, contohnya cemas nih, ketika kita lagi cemas, pasti detak jantung lebih cepat. Ya. Nafas pasti nggak teratur. Itu salah satu contoh dalam fisiknya. Oke. Nah, ketika kita mulai memiliki detak jantung yang lebih cepat dan nafas nggak teratur, diam. Literally, diam. Silence. Diam, hitung dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya hingga detak jantung setidaknya lebih tenang dan nafas mulai stabil. Ketika kamu sudah merasa nafas kamu lebih stabil, baru kamu bernafas. Baru berpikir, jadi nggak langsung respon nih, langsung berpikir. Berpikir baru respon. Karena kebanyakan cemas respon. Nah kali ini tambahkan step-stepnya di dalam. Jadi cemas, diam, hitung, tarik nafas, berpikir, baru respon. Catet ya. Nah, jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Itu bisa jadi kebiasaan kok. Lama-lama kita akan lebih bisa tenang. Jadi lama-lama kita semakin bisa mengontrol dirinya kita, begitu pula mengontrol kecemasannya kita. Kayak gitu. Kalau memang kamu takut cemas karena ada berada di banyak orang, segera menepi. Jangan di tengah-tengah, makin panik. Gitu. Jadi better menepi dulu, cari tempat yang lebih sepi, baru atur diri. Nanti kalau udah stabil, baru kita kembali. Kayak gitu. Jadi bukan berarti karena kita ngalamin itu kan jadi menghindar terus kan bagus. Bagaimanapun kita butuh sosialisasi. Manusia kan makhluk sosial. Makhluk sosial dan pasti membutuhkan orang lain orang lain. Oke. Nah, buat berencana squad lagi-lagi pokoknya kalian bisa banget loh buat kasih pertanyaan ke psikolog cantik kita, Kak Jennifer, di Instagramnya Kak Jennifer, bisa juga di Instagram aku, bisa juga di Instagram Berani Berencana. Nah, kita juga udah punya nih pertanyaan selanjutnya dari Zain Gozali. Oke, self relationship itu dalam hubungan Kak, bagaimana seharusnya? Jadi bagaimana sih seharusnya dalam hubungan self relationship itu? Hubungannya diri sendiri kan? Mungkin itu kurang spesifik ya. Jadi kita bisa kasih dua option jawaban aja. Oke. Jadi bagaimana self relationship dengan diri sendiri dan orang lain. Ketika kita membangun self relationship dengan diri kita sendiri, itu akan mempengaruhi relationship kita dengan orang lain. Nah, cara untuk membangun self relationship ini yang tadi life planning, terus mengenali diri, self love, dan poin-poin seperti itu. Ketika sudah digunakan dan dilaksanakan dan ada eksekusinya, itu akan membuat hubungan kita dengan diri kita sendiri akan lebih meningkat. Karena kita tahu apa yang kita mau. Gitu. Ketika kita tahu apa yang kita mau dan ketika kita tahu gimana cara kita memperlakukan diri kita akan berusaha juga untuk orang lain. Jadi akan berpengaruh ke orang lain. Akan berpengaruh juga ke orang lain. Misal kita contohnya, kita tahu bahwa kita tidak suka ketika orang lain ngomong dengan nada tinggi ke kita. So you tell them. So you're gonna tell them or what? Nah, kita juga nggak akan ngapain ke orang lain. Kayak gitu. Kita tidak akan melakukan hal yang menyakiti diri kita ke orang lain juga. Otomatis hubungan dengan orang lain juga akan lebih baik. Dan mungkin kamu juga udah bisa wanti-wanti juga sebelumnya. Sorry, aku kurang
nyaman kalau kamu berbicara dengan Iya. nada yang tinggi, let's Iya. say like that, because you already know yourself. Ya, harus speak up, harus berani untuk speak up, karena speak up ini sangat penting. Karena gini, orang nggak bisa baca apa yang kita pikirkan. Maka dari itu kita harus ngomong ke mereka. Iya. Mereka bukan senayan yang bisa baca pikiran. Kamu Seneng banget loh hari ini. Jadi sebenarnya yang belajar itu aku juga banyak belajar banget nih dari Aku bintang juga tamu belajar. kita. Aduh luar biasa banget deh. Kita masih ada pertanyaan lagi atau oke? Tadi udah ngomong banyak juga kan tentang kaitan dari self relationship ini dengan hubungan kesehatan organ reproduksi, terus life planning juga. Kemudian kalau aku pengen nanya contoh lagi nih, boleh. contoh apa aja sih cara melakukan self relationship ini untuk life planning? Oke. Pertama, bikin dulu nih. Life planning itu bisa dalam bentuk jangka panjang, bisa juga dalam jangka pendek. Iya. Jadi kalau bisa bikin dua-duanya, untuk jangka panjang dan jangka pendek. Karena jangka pendek ini akan terus memotivasi kita untuk bikin life planning yang jangka panjang. Terus kemudian bikin aspek-aspek, semua aspek sosialisasi kita, aspek hubungan kita dengan diri kita sendiri, aspek fisik kita juga. Jadi semua aspek harus dituliskan di sana, di breakdown satu persatu. Ya, Yang jadi mini goals itu tadi yang ini sempat semua harus baik berhubungan dengan sosialisasi. Misalnya kita tahu nih kita kekurangan kayak tadi kita nggak sulit bersosialisasi dengan orang lain, kita harus cari tahu caranya seperti apa. Nah, bikin life planning ini akan membantu kita lebih terfokus terhadap kekurangan kita. Gimana cara solusinya seperti apa untuk mengurangi kekurangan ini. Nah, ada satu hal yang bisa kita lakukan juga, yaitu 5W1H. Apa? Nah, sama seperti ketika kita lagi bikin skripsi, 5W1H. What, when, why, who, and then how. Yes. Kok jadi belajar aja. 5W1H. Kenapa di 5W1H ini kita akan belajar untuk menganalisa diri kita sendiri. Kita mengenali, cara untuk mengenali diri kita adalah dengan menganalisa diri kita sendiri. Ketika kita sudah menganalisa diri kita sendiri, kita akan lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Dan 5W1H ini akan sangat bisa membantu kita. Misalkan contohnya, apa yang membuat itu terjadi, bisa terjadi, siapa aja orang berkontribusi, kapan itu mulai terjadi, sebenarnya akarnya kapan, mengapa itu bisa terjadi, dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan problem itu. Kayak gitu. Kita menganggap itu sebagai sebuah masalah atau kekurangan karena ya itu akan membuat kita menjadi banyak pikiran. Ketika kita banyak pikiran itu jadi nggak bisa bijak. Life planning dan bikin mulai menganalisa hal-hal itu. Life planning ini bukan cuma hanya sekedar poin-poin bisa ya. harus spesifik. Ya, begitu pula dengan cara menganalisa harus spesifik juga. Jadi kita bisa menjadi orang yang bisa melihat perspektif yang berbeda. Jadi bukan hanya dilihat dari perasaan kita aja. Karena kalau mikir doang kan itu kan bisa kebanyakan dari perasaan aja. Logika asumsi. Jadi logika kita jadi kurang terpakai. Bagaimanapun kita harus balancein antara logika dan perasaan kita. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah tahu dan kita akan menganalisa, akan menjadi lebih sempurna. Iya. Jadi jangan hanya satu aspek aja. Tubuh juga, misalnya kita suka migrain, tulis aja. Atau misalkan organ reproduksi kita mention teratur atau apa, tulis Terus semua. kita analisa 5W1H tadi. 5W1H. Atau Jadi kayak satu persatu di breakdown. satu persatu di breakdown. Misalkan aku kenapa nggak bisa bersosialisasi gitu, dianalisa mulainya sejak kapan, terus pada saat itu siapa aja, kenapa bisa begitu, apa yang bisa aku lakukan, kalau misalkan aku lakukan A, konsekuensinya apa, lakukan B, konsekuensinya apa. Jadi pilihlah pilihan yang terbijak. Kedua, tujuan hidup, balik lagi harus kita juga tujuan hidup kita apa, big goalsnya kita apa. Kalau misalkan aku belum tahu goals aku apa, gimana ya? Mulai cari tahu dengan cara workshop mungkin, cari skill, seminar untuk tahu lebih mendalam sebenarnya kita nyamannya di mana. Kalau nggak coba kita nggak akan tahu. Ternyata kita bukan di sini
foundationnya itu kan kita di sana gitu. Kalau nggak coba yang itu kita nggak tahu, oh ternyata itu lebih enak daripada yang ini. Betul sekali. Jangan lupa untuk terus ditekuni, harus ditekuni, ya, di-upgrade terus. Jadi kamu bisa menjadi versi yang lebih baik lagi. Yes, pokoknya aku happy banget deh bisa. Tadi kan udah banyak yang pertanyaannya masuk Instagram kita dan mereka itu akan mendapatkan hadiah. Wow. Jadi kita masih buka nih sesi tanya jawab buat berencana squad, teman-teman semua yang mau kasih pertanyaan langsung aja ya ke Instagram berencana. Aku juga bisa ke Instagram Jennifer. Nah, next one kita juga udah ada nih pertanyaan dari Dani Tesha. Bagaimana caranya mengatasi demotivasi yang mengarah pada self-destructive? Wow, that's a good one. Oke. Ini self-destructive itu adalah salah satu bentuk kita tidak mencintai diri kita sendiri. Jadi balik lagi sebenarnya. Patternnya itu aja. Karena gini, kita tahu ketika kita menyakiti diri ya, kita baik self harm, self destructive, itu kan hal yang gak baik. Karena kita menyakiti kita secara fisik. Kenapa kita harus menyakiti diri kita ketika orang lain tidak menyakiti kita? Self harm atau self destructive itu hanya sementara. Ya, karena ada beberapa klien yang udah ngomong ke aku bahwa ketika mereka melakukan self harm, mereka feeling lebih better, tapi pada saat itu aja. Karena sakit hati mereka lebih besar daripada sakit di fisik. Makanya mereka melampiaskannya ke fisik dan mereka bisa melupakan juga sakit dari hati mereka. Tidak masalah. Ketika sudah selesai, ketika rasa sakit di fisik sudah selesai, tetap sakit hati ini masih ada karena nggak di heal sampai ke akalnya. Oke, wait. Apakah ini juga menjadi salah satu alasan orang bunuh diri? Ya, dan bisa mengarah ke depresi. Gitu. Maka akan sangat penting untuk kita mencintai diri kita sendiri. Gimana kita bisa mencintai orang lain ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri? Gimana orang lain bisa mencintai kita ketika kita terus menerus ngeyel gitu, terus menerus menolak kasih sayang yang orang lain berikan kepada kita. Sometimes kita nggak boleh lihat dari yang kegelapannya. Orang cenderung suka melihat dari kegelapannya sampai melupakan sebenarnya banyak titik terang yang ada. Banyak orang yang support dia. Orang hanya lihat dari kacamata kuda. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata burung, melihat dari perspektif yang berbeda, banyak yang sayang sama kita. Kayak gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan self harm atau self destructive, gimana kita bisa termotivasi? Otomatis pasti demotivasi. Karena mau lakuin apapun, kepikirannya ke yang lain. Kita jadi nggak mindfulness. Kita jadi nggak fokus pada apa yang terjadi sekarang. Kita terlalu tenggelam pada rasa sakit hati, tenggelam pada hal-hal yang membuat kita merasa tidak ada value buat apa. Padahal hidup kita tuh masih panjang. Apakah kamu mau mengorbankan hidup kamu, kebahagiaan kamu yang akan datang untuk satu hal itu? Apalagi untuk demi orang lain. Big no banget. Sampai. Jadi hal yang sekarang terjadi dan fokuslah pada masa depan kamu. Nah, balik lagi life planning itu loh. Itu yang akan membuat kamu jadi termotivasi. Yes. Jadi harus mulai cintai diri kamu, bikin plan untuk diri kamu, setidaknya bahagiain diri kamu. Ketika kamu bisa bahagia diri kamu bisa bahagia orang lain. Wow. Keren banget jawaban. Kakak. Yes, pasti aku yakin semua berencana squad yang nonton dimanapun ini merasa mendengar dan melihat kakak hari ini. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari @tata Permabarakasiwi. Mengapa self relationship berhubungan erat sekali dengan kesehatan reproduksi? Seberapa besar perannya mencintai diri sendiri terhadap keberlangsungan kesehatan reproduksi kita? Ini kenapa penting? Karena organ reproduksi adalah bagian dari diri kita. Dan itu bagian yang sangat penting sih, paling penting loh. Betul. Untuk keberlangsungan hidup kita. Betul. Karena gini, kita hidup pasti ingin menikah. Maupun itu pria maupun itu wanita,
pasti ya adalah kepikiran untuk menikah. Walaupun sebagian mungkin tidak gitu. Tapi apapun itu tetap penting. Ya. Nah, ketika kita menjaga organ reproduksinya kita, ketika kita aware dengan hal-hal yang ada di dalam tubuh kita, itu akan membantu kita supaya lebih produktif ke depannya. Ketika kita punya contoh lah, migrain kecil aja itu akan mengganggu aktivitas kita, apalagi sesuatu hal yang sangat besar hubungan organ intim, Apalagi sesuatu hal yang sangat vital juga. apalagi sesuatu hal makanya namanya organ vital juga kan, gitu. Jadi sangat penting. Kenapa ini berhubungan? Karena self relationship ini itu mengenali diri kita apapun, baik secara mental, secara psikologis, secara fisik, semuanya, segala aspek, kayak gitu. Ketika sudah mengenal, maka semua hal-hal yang lain ini akan lurus juga. Gitu. Makanya relate, semua relate. Selama berhubungan sama kamu, selama kamu ada, ya itu adalah dirimu. Reproduksi yang sehat, otomatis segala secara pikiran juga sehat ya. Untuk meminimalisir masalah stres itu bisa dari berbagai macam hal. Jangan sampai organ reproduksi kita juga menjadi sebuah masalah yang kita pikirkan dan kita streskan. Kalau bisa diminimalisir dari sekarang, kenapa tidak? True. Nah, aku pengen kasih tahu juga nih ke berencana squad kalau berani berencana ini lagi ada activity berani cinta. Nah, jadi berani cinta ini adalah activity untuk mengungkapkan rasa sayang kepada organ reproduksi. Jadi bisa banget buat berencana squad buat ikutan. Nah, pokoknya info-info detailnya bisa langsung lihat di Instagram kita di @berani-berencana. Oke. Dan tadi seru banget, kita udah ngobrol-ngobrol banyak sekali bersama dengan psikiater yang luar biasa, psikolog yang luar biasa, udah cantik, pinter, keren, pokoknya oke banget. Dan aku yakin semua yang nonton berencana squad udah tahu dong apa itu self relationship, dan semoga semakin termotivasi untuk mencintai dan lebih peduli sama diri kita sendiri. Dan self relationship ini pengen aku ingetin sekali lagi berhubungan banget sama kesehatan organ reproduksi dan juga life planning kita. Tentu life planning ini sebelum kita membuat suatu goals yang besar akan lebih baik kalau kita memberi mini goals. Jadi untuk mencapai big goals ini per tahap kita maju, dan jadi kita nggak mudah down, nggak mudah stres, nggak mudah give up di tengah jalan. Itu penting banget. Dan aku pengen kasih tahu juga buat berencana squad dimanapun berada bahwa kita semua di sini buat kamu. Kamu jangan pernah merasa sendiri. Bingung share info yang kredibel di mana, bisa aja langsung buka website kita di beraniberencana.com. Di situ kita buka sesi konseling online secara gratis. Kita welcome untuk teman-teman semuanya yang mau ngobrol, mau ngomong, cari teman curhat, apapun tentang organ reproduksi, tentang membangun hubungan yang baik dengan pacar, dan juga masih banyak lagi. Kita tunggu. Pokoknya tenang aja, privasi kalian jamin. Selain di website, ada juga di WhatsApp, ada juga di Line. Nah, itu bisa semua kalian cari tahu detailsnya di Instagram kita. Banyak pilihan ya? Banyak banget pilihannya. Dan tadi kita udah dapet nih pemenangnya ya, yang udah kasih pertanyaan. Itu ada di @tata_permatarakasimi. Terus ada juga congratulations, ada pemenangan e-wallet jutaan rupiah. Ada juga @danita isyh gitu. Congratulations and thank you. And the last one we have Iman_Jakarya. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan sangat luar biasa sekali. Semoga jawaban-jawaban ya, dan sama baik. tapi kita masih ada 2 lagi loh. Oke, ada baik. 2 lagi. 2 pemenang selanjutnya ada Laurentia Aulia. Banyak satu lagi. Karena ini pertanyaan yang masih emang banyak banget, jadi harus
dipilih, Banyak ya. harus difilter gitu kan. Ini makanan yang luar biasa Iya, ya. katanya satu lagi juga udah dicentang. Cuma dari tadi saya cek centangnya cuma satu. Oh, Oke, baik, kita bertemu. bertemu akhirnya dengan si Santika 24. Yeay, congratulations. Thank you so much. Pertanyaan kalian itu memang yang datang banyak banget dan berkualitas semuanya. Aduh, sedih banget kita cuma bisa kasih hadiah buat 5 orang. Tapi nggak kenapa-napa karena nanti akan ada live selanjutnya. Kalian bisa tanya terus. Kalian bisa harus lebih kreatif lagi. Pokoknya masih banyak hadiah menunggu Anda. Oke, oh my god, this is the last session, the closing. Thank you so much for your thoughtful quality discussion. Pokoknya aku thank you banget udah meluangkan waktu bersama kita di sini bersama Berencana Squad di rumah. Jangan lupa untuk selalu follow dan ikutin Instagram kita di @beraniberencana dan Facebook Berani Berencana dan juga website beraniberencana.com. WhatsApp 081113104512. Kayak aku kecepatan ya. WhatsApp dicatat ya guys, dicatat 0813104512. Oke, and line official @beraniberencana. Jangan lupa kita ada online counseling. Oke, thank you so much and